Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asita Widya Anggini. Nama saya Lintang dan di sini kami akan membahas tentang ekuitas merek. Oke baik, yang pertama adalah merek atau brand. Dan menurut AMA atau American Marketing Association mengatakan merek adalah suatu nama, istilah, simbol atau desain atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh penjual atau kelompok penual dan membedakannya dari para pesaing. Sementara itu, brand ekuitas atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Fungsi dan manfaat ekuitas merek. Pertama, loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian atau transaksi berulang. Atau jika konsumen merupakan committed buyer, konsumen tersebut dapat merekomendasikan kepada orang lain. Yang kedua, memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi, premium, yang berarti margin yang lebih tinggi bagi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kredibilitas kepada produk lain yang menggunakan merek tersebut. Yang keempat, memungkinkan return yang lebih tinggi. Yang kelima, diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas bernilai dan berkesinambungan. Yang keenam, memungkinkan fokus internal yang jelas. Yang ketujuh, menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan. Kedelapan, menjadikan faktor yang menarik karyawan-karyawan yang berkualitas. 9. Menarik konsumen untuk hanya menggunakan merek tersebut dalam pengambilan keputusan pembelian. Membangun ekuitas merek. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini dapat bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek. Saya di sini akan melanjutkan tentang ekuitas merek. Oke, di sini ada model ekuitas merek. Jadi, model ekuitas merek adalah berpandang serupa mengenai prinsip dasar penerapan merek. Oke, di sini ada penilaian aset merek. Oke, di sini ada Brand Asset Valuator atau BIF. Dan terdapat 5 komponen ekuitas merek. Di antaranya adalah yang pertama ada diferensiasi. Oke, yang berikutnya ada energi. Oke, selanjutnya ada relevansi. Oke, berikutnya ada harga diri. Oke, yang berikutnya ada pengetahuan. Jadi gabungan antara diferensiasi, energi, dan relevansi adalah menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Sedangkan gabungan antara harga diri dan pengetahuan adalah untuk menciptakan reputasi merek. Oke, yang berikutnya adalah model brand. Model ini menggunakan fitur brand dynamic untuk tingkat ketertarikan konsumen terhadap merek. Dan tantangan bagi pemasar adalah mengembangkan kegiatan dan program yang membantu konsumen bergerak menaiki piramid. Oke, yang ketiga adalah model Aker. Saya tidak tahu cara membacanya seperti apa. Apakah double Aker, atau Aker. Mari kita sebut ini dengan double Aker. Model ini memandang bahwa ekuitas merek adalah kesadaran merek atau brand awareness. Loyalitas merek, asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Unsur ekuitas merek menurut Double Aker 1991 sampai 1995 dan Taylor tahun 2000. Oke, diantaranya ada brand awareness, yang berikutnya ada perceived quality. Oke, berikutnya ada brand association. Oke, yang berikutnya ada brand loyalty. Sementara itu, model Keller lebih berfokus kepada perspektif konsumen. Dia mengembangkan ekuitas merek berbasis pelanggan atau CBBA atau Customer Based Brand Equity. Keller mengajukan proses 4 langkah dalam membangun ekuitas merek. Di antaranya adalah yang pertama, menyusun identitas merek yang tetap. Yang kedua, menciptakan makna merek yang sesuai. Yang ketiga, menstimulasi respon merek yang diharapkan. Dan yang keempat adalah menjalin relasi merek yang tetap dengan pelanggan. Oke baik, sekarang kita yang keempat, yaitu model resonansi merek. Resonansi merek berarti intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan dengan merek, juga tingkat aktivitas yang dihasilkan loyalitas. Model ini memandang pembangunan merek sebagai langkah yang menapak naik dari atas ke bawah, yakni memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan tertentu. Oke, yang berikutnya adalah memastikan arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan menghubungkan asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Oke, berikutnya mendapatkan respon yang tepat dalam hubungan, dalam penilaian dan perasaan terkait dengan mereka. Oke, yang terakhir ada mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas intens dan aktif antara pelanggan dengan merek.
Penggerak ekuitas merek. Terdapat 3 komponen utama penggerak ekuitas merek. 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membangun merek, seperti nama, logo, slogan, kemasan, dan lain-lain. 2. Program dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. 3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan entitas lain. Memilih elemen merek. Terdapat 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek, yaitu dapat diingat, berarti, dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Begitulah pembahasan dari kami mengenai menciptakan ekuitas merek. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.